Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Semua jadi untuk mengawali pertemuan kali ini kita seperti biasa untuk melakukan doa ya, seperti tradisi kita untuk berdoa sesuai dengan tradisi yang sudah kita laksanakan setiap kita belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furuhihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terima kasih. Anak-anak semua, alhamdulillah. Tinggal sebelum itu saya mau absen seperti biasa. Nah, jadi saya mau absen. Ahmad Fajar, hadir. Ahmad Badawi, hadir. Ada? Nah, Bapak ya. Hadir. Mana lagi? Angkat tangan ya, Ahyan, Andri Zagali, Rodi Eka, Elso, Gani Elman, Oleg, Julian, Kasful Azim, lalu Muhammad Berlian, Muhammad Azmi, Habib, Zainul Hasan, hadir. Muhammad Jaini, Muhammad Rizki, Arif Febrian, Khairul Umam, Masri Hairi, Rahman, Opsa, masuk. Terus Randy, Salman, Tommy Irawan. Oke, jadi alhamdulillah ada 2 orang yang tidak hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ini ya, ada murid baru. Siapa namanya? M Zaki Lam. Pindahan dari Adil. Oke, M Zaki Lam. Dari kapan mulai hadir? Berapa? Tanggal 4. Oke, mudah-mudahan di sini kita ya. Dan alasan pindah nanti kita tanya lebih mendetail lagi karena nanti perluan waktunya kita mulai saja ya. Anak-anak semua, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, jadi minggu yang sudah lewat kita sudah membicarakan kaitan dengan desa dan kota. Nah, jadi sekarang saya mau lanjut kaitan dengan itu tentang ada struktur keuangan di desa dan struktur keuangan di kota. Nah, jadi kemarin memang sudah kita memberikan penjelasan kaitan dengan interaksi desa dan kota, tetapi itu masih belum ada ya kita pakai video ya. Nah, untuk saat ini anak-anak semua silakan nanti sebentar saya menayangkan video sebentar atau beberapa menit ya, dan nanti itu Anda lihat
tentang interaksi desa dan kota. Ya. Nah, nanti ada tugas yang harus saya berikan. Ya, saya berikan atau langsung saya membuatkan tugas atau kelompok supaya nanti menghemat waktu, ya. Menghemat waktu. Jadi nanti sekarang saya langsung aja ini yang masuk ini berapa orang ini berarti? 24. Nanti kalau 4 orang itu berapa kelompok? 5. Ya, 5 ya. Nah, jadi 6 kelompok ya. Nah, jadi kalau 5 orang karena 25 ya. Nah, karena masuk sekarang 2 orang. Yang masuk berarti 24. Jadi coba bagi kita berhitung aja ya, cepat-cepat. Berhitung sampai 4. Mulai dari sini. Lagi ulang 1. 2, 3, 4. 4. Udah, habis. Nah, sekarang silakan saya kasih waktu 2 menit untuk membentuk kelompok. Cari nomor yang sudah disebut tadi. Silakan saya hitung sampai 10. 1. Cepat ya. Diputar, dibuat. 1, 2. Silakan dibentuk kelompoknya. Langsung meja. Oke, tidak ada masalah. Kalau bisa buat sendiri di belakang juga tahu itu yang banyak itu. Oh ya. Ini masuk di sini dah. Oke, anak semua. Setelah Anda jadi kelompoknya, ini saya bagi dulu. Nanti akan ada yang nih, ini kita Oke, anak-anak semua silakan sesuai dengan kelompoknya. Jadi ada video yang harus saya tayangkan, perhatikan untuk dengan tempat kelompoknya atau sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi ini ada 9, nanti mungkin saya lompat-lompat perhatian supaya lebih. Nah, nanti ini dipahami, dilihat video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki bab pelajaran baru, yaitu tentang interaksi keuangan desa dan kota. Seperti yang kita ketahui,
Desa mereka memiliki karakteristik yang berbeda pada berbagai bidang. Sebagai contoh, pada bidang pekerjaan, di desa mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, memperoleh pendapatan dari hasil bumi dengan kegiatan mengolah tanah atau bercocok tanam. Sistem kekerabatan juga masih sangat erat, saling mengenali tali kekeluargaan yang cukup dekat, saling mengenali leluhur mereka, dan saling menyebut sanak keluarga satu sama lain. Sementara di kota, tanah dijadikan kawasan industri dan perdagangan. Hal tersebut sangat mempengaruhi jenis pekerjaan. Ada banyak pekerjaan yang tersedia, mulai dari yang memiliki pendidikan tinggi dengan gaji yang besar, sampai jenis pekerjaan manual seperti tenaga kasar dengan upah rendah. Sistem kekerabatan di kota tidak begitu akrab, karena penduduk kota berasal dari daerah yang berbeda-beda dan bahkan ada yang berasal dari negara lain. Interaksi desa kota dengan perbedaan yang sangat signifikan menyebabkan perbedaan pada masyarakat, mulai dari cara berpikir, bertindak, dan bekerja. Gaya hidup masyarakat pedesaan sangat sederhana. Pada umumnya, masyarakat pedesaan bersifat solid, rukun, kompak, serta keluargaan sangat dipersepsi. Ada istiadat yang masih menunjuk tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Penduduk kota lebih mengutamakan kecepatan, dan persaingan. Hal ini disebabkan penduduk kota harus bersaing dalam pekerjaan yang diukur dari kecepatan dan kemudahannya dalam. Dengan perbedaan itulah yang menjadikan desa dan kota memiliki hubungan yang sangat erat, di mana masyarakat kota bergantung pada hasil diolah di desa yang berupa bahan pangan. Sementara itu, masyarakat desa juga banyak yang datang ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan, karena di desa sangat minim dengan lapangan pekerjaan. Banyaknya peluang yang disediakan kota menyebabkan masyarakat desa melakukan urbanisasi besar-besaran. Hal ini tentunya membawa dampak. Keterbatasan lapangan kerja di daerah perkotaan menyebabkan pengangguran tenaga kerja produktif yang diakibatkan oleh minimnya pendidikan masyarakat desa yang pergi ke kota. Akibatnya terjadi kesenjangan tingkat kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan, seperti yang terlihat dari perbedaan ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar. Hal tersebut telah turut mengakibatkan rendahnya produktivitas dan terjadinya kemiskinan di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan. Secara umum, desa merupakan pemukiman yang lokasinya berada di luar kota yang seperti kisah sebelumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani atau nelayan. Desa mempunyai 3 unsur penting. Pertama adalah daerah. Daerah ini meliputi luas dan batas wilayah serta penggunaan. Yang kedua, adanya penduduk, meliputi jumlah, tumbuhan, pendatang, sebaran, dan pencaharian. Yang ketiga, merupakan tata kehidupan. Dalam hal ini, pola dan ikatan pergaulan sesama warga desa. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sebuah wilayah dikatakan desa karena ada hal-hal yang akan disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. Selanjutnya, pertanian sangat bergantung pada musim. Desa merupakan kesatuan sosial dan struktur perekonomian desa juga masih bersifat agraris. Hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaannya erat. Perkembangan sosial dalam pengetahuan dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal
norma agama dan hukum adat yang masih sangat kuat. Pola keuangan desa dipengaruhi oleh faktor geografis seperti topografi, iklim, jenis tanah, dan air, sehingga ada desa yang berbentuk memanjang. Nah, desa yang memiliki pola memanjang dikarenakan mengikuti jalan, sungai, ataupun garis pantai. Hal ini bertujuan untuk mendekati prasarana transportasi sehingga memudahkan untuk bepergian ke tempat lain apabila ada keperluan. Selain itu juga memudahkan pergerakan barang dan jasa. Bentuk desa yang kedua yaitu berbentuk mengelompok. Bentuk desa yang mengelompok ini biasanya ditemukan di daerah pegunungan. Penduduk desa di daerah pegunungan umumnya dihuni oleh penduduk yang berasal dari satu keturunan, sehingga merupakan satu keluarga atau kerabat. Pengelompokan pemukiman ini didorong oleh bergotong royongan penduduk. Bentuk desa yang ketiga yaitu berbentuk penyebar. Pola pemukiman penyebar merupakan pola pemukiman yang terpencar menyendiri. Biasanya seperti ini hanya merupakan farmstead, yaitu sebuah rumah tani yang kecil tetapi lengkap untuk air mesin, gilingan gandum, lumbung, ternak, dan rumah itu sendiri. Ketika kita mendengar kata desa, yang terbayang di pikiran kita adalah penduduk yang masih sedikit. Namun jangan salah, ternyata ada desa-desa yang masyarakatnya sudah lumayan maju dan memiliki pengetahuan yang mumpuni. Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan masyarakatnya, desa dikelompokkan menjadi: pertama, ada desa tradisional. Ini bisa kita desa yang kehidupan masyarakatnya masih sangat tergantung pada jadi anak-anak semua sudah bisa Anda pahami ya antara perbedaan dan interaksinya. Jadi dengan orang desa dengan kota. Jadi silahkan coba dilihat di sana apa yang dia harapkan di sana. Untuk Anda sudah langkahnya tadi kan sudah Anda mencermati ya. Jadi bagian desa dengan terus. Jadi pertanyaannya di sana Anda bisa Anda kerjakan, ya, kerjakan dengan sesuai dalam perintahnya. Di sana ada, coba lihat yang saya kasih gambaran itu. Jadi sebelum Anda kerjakan ada video juga yang berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan struktur ya, struktur keuangan di desa. Bisa hanya mungkin kalau secara habisnya mungkin tidak bisa ya, cuma sedikit saja. Dalam artian kita memberikan tayangan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada geografi kelas 12 KD2 atau bab 2 interaksi keuangan desa dan kota. Ada 5 sub-KD. Yang pertama keuangan desa, yang kedua keuangan kota, yang ketiga teori keuangan kota, 4 interaksi desa dan kota, yang kelima dampak interaksi keuangan desa dan kota. Kita mulai dari yang pertama adalah struktur keuangan desa, dan kita awali dari pengertian desa. Desa adalah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Istilah desa di Indonesia bermacam-macam namanya. Di Jawa, desa itu namanya dusun. Di barat sana Aceh, desa namanya kampung atau pemunasan. Dan di daerah Maluku sana namanya negeri. Kemudian pengertian desa menurut pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah satuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pengertian desa menurut ahli, saya ambil dua ahli. Yang pertama adalah menurut kartografi umum, desa adalah suatu satuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. Kemudian menurut pakar geografi Besar Universitas Gajah Mada, Hindarto, desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, ekonomi, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Selanjutnya, bagaimanakah ciri kehidupan masyarakat desa itu? Ciri masyarakat desa yang pertama tentu sangat dekat dengan alamnya. Yang kedua, ikatan sosial mereka sangat kuat. Memegang teguh adat istiadat dan penganut agama yang sangat taat. Yang keempat, nah ini ya, hubungan kekerabatan mereka bersifat domestik atau paguyuban. Artinya adalah hubungan mereka yang bersifat sangat erat, kekeluargaan, sangat dekat dan jauh dari pamrih ekonomi. Itu adalah hubungan kekerabatan masyarakat desa. Yang kelima, pola pikir masyarakat desa itu masih sederhana, tradisional, bahkan kadang irasional. Yang keempat, struktur ekonomi mereka agraris, baik itu bertanam maupun nelayannya. Kemudian, bagaimana syarat terbentuknya desa? Unsur desa atau syarat terbentuknya desa, yang pertama mereka harus punya wilayah. Yang kedua, adanya penduduk. Yang ketiga adalah tata kehidupan atau pemerintahan. Seperti di wilayah sana di kaki gunung ini, adanya satu wilayah, adanya penduduk, dan adanya yang mengatur, yaitu pemerintahan lurah, tarik, dan sebagainya. Sekarang klasifikasi masyarakat desa menurut pemerintah yang pentingnya sekarang adalah seluruh perkembangannya. Klasifikasi seluruh perkembangannya desa itu ada tiga tahap. Yang pertama adalah desa swakarya, swadaya. Desa swadaya ini memiliki ciri masih terasing dan tertutup, kemudian sangat bergantung pada alam, memegang teguh adat istiadat dan jenis-jenis melanggarnya. Mata pencahariannya agraris, desanya bertanam sederhana, berkembang gitu ya, penduduknya jarang atau juga masih sedikit, dan sarana prasarananya juga masih kurang. Saya ambilkan di sini adalah di masyarakat desa Kamantes atau suku Bedui di Banten di sana. Mereka sangat memegang teguh pada adat istiadat, kemudian mata pencaharian juga hanya tergantung dari alam. Sudah sana pun masih beragam ya, rumah-rumah mereka tradisional, mereka tidak mau menggunakan alat-alat teknologi, jalan pun dengan kaki, dengan jalan kaki tidak pakai alas, gitu ya. Ini adalah gambaran sebuah desa swadaya, dan tentu di daerah-daerah pelosok di Indonesia masih banyak dijumpai desa swadaya. Kemudian yang kedua adalah desa swakarya. Desa ini sudah tidak terasing, artinya juga ada campur dengan jalannya, dan tetapi masih jauh dari kota. Kemudian ada istiadat mulai mudah, ekonominya mulai berkembang, sudah mulai ada infrastruktur jalan, ya, pendidikan, dan teknologi sudah mulai digunakan. Jadi jalan sudah mulai masuk ke desa, kemudian di teknologi pertanian itu juga sudah mulai beragam ya, ada yang masih tradisional, mengolah tanah yang menggajah, traktor sudah ada. Sistem panen pun sudah ada yang masih sederhana dengan mengumpulkan pada benda atau pada padu gitu. Tapi juga ada mesin pengborong padunya. Ini gambaran desa swakarya, yang mana desa ini sudah mulai ada tanda-tanda perkembangan. Dan yang ketiga adalah desa swasembada. Desa swasembada memiliki ciri desanya sudah maju, terletak di dekat atau sekitar kota. Mata pencaharian mereka pun juga sudah beragam, infrastruktur sudah mulai maju dan lengkap, teknologi modernisasi di sektor pertanian sudah mulai sangat berkembang, dan pendidikan mobilitas masyarakatnya juga sudah tinggi. Jadi gambaran masyarakat desa swasembada dalam demikian sudah relatif lebih makmur sejahtera,
Maka pencarian tidak serta-merta hanya bertanam di ladang dan nelayan. Kemudian penggunaan teknologi pun juga sudah mulai lengkap ya. Sudah ada teknologi pertanian yang lebih maju. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang potensi desa. Potensi desa itu ada dua, kita bahas pengertiannya juga. Ya. Apakah potensi desa itu adalah sumber alami dan sumber manusia yang terdapat dan tersimpan di desa, yang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa itu ada dua. Yang pertama adalah potensi fisik. Ada 5 potensi desa, yaitu tanah, air, cuaca, dan iklim, tanah, dan manusia. Tanah di sini bukan sekedar tanah kapling seperti di kota, tetapi di sini adalah sawah, pedagang atau kebun. Ya, ini ya tanah, sawah, ini harus di sawah. Dan potensi yang kedua, air. Tanah menjadi tinggi nilainya bila ada airnya, sehingga bisa menghasilkan atau bisa produktif, bisa menghasilkan tanaman padi yang produktif dari tanaman di lahan yang kering. Kemudian yang ketiga cuaca iklim yang mendukung. Yang keempat adalah ternak. Ternak di sini adalah ternak karena diambil tenaganya untuk mengolah sawah. Yang kelima pun manusia masuk dalam potensi fisik karena manusia di sini adalah manusia untuk diambil tenaganya, ya, tenaga untuk mengolah tanah. Itu potensi fisik desa. Kemudian potensi sosial atau potensi non fisik. Ada 3 potensi non fisik desa. Yang pertama adalah aparatur atau pamung desa yang baik, lurah, Pak Lurah, Pak Carik, Pak Kalimuo, atau Pak Kadus, Pak Bayan itu tahun pemerintahannya, tahun itu Pak Urusan dan kawan-kawan yang lain. Kemudian yang kedua adalah lembaga sosial desa seperti ada LKSD, KUD dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kegiatan masyarakat desa seperti sambutan atau gunung, jabati dan sebagainya. Ini yang sebagainya di para pamung desa. Kemudian lembaga sosial desa mereka menimbul kekuatan sosialnya ya. Dengan persatuan itu bisa membangun jalan secara sambatan atau kerja bakti, artinya tidak perlu menjadi tenaga kerjanya, bahkan membangun atau memindahkan rumah cukup dengan gotong royongnya. Ini adalah potensi yang besar, potensi sosial yang besar bagi suatu desa. Baik, sekarang kita lanjutkan pola pemukiman penduduk desa menurut para pakar di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama pusat, yang yaitu pola pemukiman penduduk yang menurut atau pusat pada lokasi atau tempat tertentu, antara ladang atau pertaniannya mengelilinginya. Kemudian faktornya yang pertama adalah topografinya datar. Kalau topografinya datar, mau membangun rumah berdekatan tidak masalah. Yang kedua, air tanah dalamnya atau air tanahnya. Yang ketiga, tanahnya itu subur. Karena tanah subur itu kalau kita membangun rumah bukan sangat hemat ya. Saya begitu ya, adalah atribut mereka membangun rumah berdekatan. Dan ketika rumah kompak ya, pusat itu faktor keamanan juga menjadi penentu untuk pemukiman seperti ini. Ini gambaran pola pemukiman pusat. Kalau soal, itu gambarannya seperti ini. Ini gambarnya. Kemudian yang kedua adalah pola pemukiman menyebar atau tersebar. Adalah pola pemukiman penduduk yang menyebar atau tersebar tidak merata di berbagai tempat. Ini diingat faktornya adalah yang pertama topografinya tidak rata. Yang kedua sumber air tanahnya rendah. Masalah. Ya, jadi anak semua sekilas itu sudah lama kalau masih sebenarnya. Jadi coba kita lanjut ke kaitan dengan apa yang sudah Anda tonton tadi ya. Nah, jadi 2 video. Yang pertama adalah interaksi desa dengan kota. Nah, sedangkan yang tadi ada struktur desa atau struktur keuangan perilaku atau bagaimana cara menunjukkan perilaku peduli terhadap dampak interaksi, dinamika dan kerjasama antara wilayah desa dan kota sesuai dengan apa yang Anda
tonton tadi ya. Nah, jadi silakan saya kasih waktu untuk mungkin 15 menit untuk bisa langsung dijawab di lembaran yang saya kasih sesuai dengan kelompok masing-masing ya. 5 menit lah, insya Allah bisa, karena soalnya ada apa yang sudah Anda lihat tadi itu adalah Anda tinggal responkan saya. Silakan ya, 5 menit untuk bisa langsung jawabannya, langsung kita langsung diskusikan ya hasilnya. Silakan ya. Dan kelompok silakan. Dan karena waktu ini tinggal beberapa menit lagi. Silakan. Silakan. Tidak masalah. Tulisan mau jelek mau baik, yang penting Anda bisa bertanggung jawabkan. Silakan. Ada yang sudah bisa kita langsung dengar jawabannya. Ya, sudah silakan begitu. Ya, ini namanya berkelompok. Silakan ditulis ya, hasil apa yang ditulis ya, tulis saja dulu. Sekarang kita langsung terjadi. Nah ini kelompoknya silakan ya, karena waktu enggak lama. Silakan apa yang ada dalam pikiran Anda tuliskan aja, nanti kita kalau kita diskusikan hasilnya. Silakan. Silakan ya, cepat. Menyatakan sikap atau gimana gitu. Gimana cara kita menunjukkan perilaku ya. Jadi tulis apa yang itu juga langsung nomor ini baca depan itu ya. Silakan. Karena waktunya udah lama nih. Apa yang ada dalam diskusi Anda itu menurut kelompok ini dan kelompok kami kan begitu.
memberikan sikap jika ada interaksi desa bapak yang aman dengan menyuplai misalkan ada bapak ada sudah ya, bisa kita langsung aja lewat tempatnya masing-masing atau bisa kita lihat siapa yang memberikan membaca di depan supaya nanti bisa kita sikapi ya, bisa kita nanti ada di antara kelompok yang lain bisa menanggapi ya. Bisa kita mulai ya, kita dengar sama-sama kelompok masing-masing. Ya boleh misalnya langsung dari tempat duduknya bisa. Nanti kelompok yang lain untuk bisa mendengarkan hasil dari kelompok masing-masing. Sebenarnya intinya Anda memberikan suatu kesimpulan tentang apa yang perilaku kita dalam desa kita masing-masing untuk menghadapi perkembangan kota. Sudah ya, sambilan karena waktunya nanti keburuan habis. Mungkin siapa yang duluan untuk memberikan komentar kaitan dengan itu? Nanti kita hasilnya yang sebenarnya bagaimana? Nanti kita akan respon kembali. Silakan. Kita mulai untuk kelompok yang mungkin kelompoknya Umam bisa ya. Bisa kita nanti yang lain untuk bisa untuk mendengarkan. Nah, bisa untuk tidak langsung kita baca juga bisa pakai penalar bisa. Nah, mungkin di sini berdiri ya supaya siapa yang silakan Umam atau kelompoknya boleh mewakili. Ya, berdiri aja supaya dilihat semuanya sambil seperti baca namanya seperti pertanyaan, bagaimana cara menunjukkan perilaku peduli terhadap dampak interaksi dinamika dan kerjasama antara wilayah desa dan kota?
dengan cara saling melengkapi dikarenakan adanya perbedaan dalam ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Misalnya di wilayah A kelebihan sumber daya, namun di sisi lain wilayah B kekurangan jenis sumber daya alam. Contohnya hasil pertanian. Dengan demikian, dua wilayah yang terus dan menarik sumber daya yang sangat memperkuat terjadinya interaksi timbal balik antar sesama wilayah. Dalam artian bisa saling melengkapi kebutuhan di mana dari masing-masing wilayah berperan sebagai produsen dan konsumen. Itu ya. Untuk yang kelompok lainnya, mungkin misalkan kelompok sana bisa kita dulu. Silakan ini bisa dulu kesini Anda ya, supaya dengar sama teman-teman yang lain. Silakan. Oke, di sini kami dari kelompok 4 berbicara tentang masalah dampak interaksi desa ke kota ya, dan kerjasama antar wilayah desa dan kota. Yang pertama di sini dampak yang muncul dalam interaksi desa dan kota itu pertama ada terjadi proses modernisasi pertanian di daerah pedesaan ya. Selanjutnya adanya gaya hidup perkotaan di wilayah pedesaan, contohnya dalam hal berpakaian atau gaya rambut ya, perilaku. Lanjut, terjadinya urbanisasi dari desa ke kota. Terus yang terakhir meningkatnya jumlah pengangguran di daerah kota. Penyebabnya di sini diakibatkan karena urbanisasi yang besar-besaran ya dari daerah desa ke kota. Lanjut, kerjasama antar wilayah desa dan kota. Yang pertama itu desa berfungsi sebagai daerah penghubung atau pemasok bahan makanan pokok wilayah perkotaan. Dan yang kedua, adanya alih teknologi daerah perkotaan wilayah pedesaan, sehingga hasil pertanian atau dalam daerah pedesaan tersebut dapat didorong karena adanya teknologi, sehingga dapat berhubungan desa bisa memasok bahan makanan pokok wilayah perkotaan. Ya, terus kelompok mana ini yang duluan? Kelompoknya ya, silakan. Ini sudah boleh ditambah dengan pikirannya ya. Jadi ntar silakan mungkin di antara kelompok yang lain bisa menanggapi, boleh. Oke, dari hasil diskusi kami bersama ini, cara menunjukkan perilaku peduli terhadap interaksi desa dan kota itu dengan cara berpartisipasi dalam empati dan simpati terhadap penduduk desa. Adapun dinamika antar desa dan kota, yaitu dengan cara saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme antara desa dan kota. Di dalam bidang kerjasama antara wilayah desa dan kota tidak lepas dari perlunya di segi ekonomi. Di bidang ekonomi, desa sangat membutuhkan adanya kota. Dengan kota, desa bisa mengimpor bahan pertanian mereka yang dihasilkan dari segi agraris. Begitu pula dengan kota, kota juga sangat membutuhkan interaksi antar desa yang dimana kota membutuhkan bahan mentah atau bahan pokok dari desa atau penghasilan desa. Dan kota juga sangat membutuhkan desa. Kenapa? Karena desa sebagai bahan penyuplai atau daerah penyuplai bahan makanan atau bahan pokok yang diolah di kota dan dijadikan sebagai
apa namanya, sebagai produk atau bahan jual. Sekian dari kami, teman-teman. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ayo. Karena waktu. Ya, kita dengar kelompoknya Fajar ya. Silakan. Ya. Silakan supaya karena waktu ini ya. Jadi interaksi desa dampak itu dapat menghasilkan berbagai dampak, mulai dari dampak lingkungan, dampak politik, dampak ekonomi, kemudian yang di mana nantinya jika kita sebagai notabene itu manusia yang menjadi, kalau dalam bahasa agama itu khalifah, yang menjadi yang menjaga dunia, notabene itu tidak proaktif dalam menjaga lingkungan, menjaga kestabilan hubungan manusia antar alam, hubungan alam antar alam dan hubungan manusia, ya gitu. Jadi jika kita tidak proaktif dalam hal itu, maka tidak pantas kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjaga bumi. Kemudian dampak jika tadi kembali lagi, dampak apa yang bisa dihasilkan jika ada interaksi antara desa dan kota? Banyak sekali yang dampaknya, mulai dari dampak lingkungan hidup, dampak ekonomi sampai ke dampak politik. Lantas apa sikap kita untuk menanggapi hal tersebut? Yang pertama adalah kita sebagai khususnya pelajar yang sedang dalam proses mencari idealisme, kita itu harus proaktif, gitu, harus aware dengan kondisi atau kondisi aktual manusia dan alam. Kenapa? Karena jika kita tidak sadar dengan apa yang sedang terjadi dan hal ini berinteraksi dari desa dan kota, maka yang saya katakan tadi, kita tidak pantas untuk diberikan sebuah mandat kepercayaan. Jadi itu aja sih sikap kita dalam menanggapi dampak dari interaksi desa dan kota itu harus proaktif. Itu poinnya gitu. Jadi itu. Ya, terima kasih. Nah, ada tanggapan atau bagaimana dari yang Anda dengar dari semua? Mungkin nanti kelompok ini hari ini bagaimana? Ada coba Rahman, ada? Silakan, boleh langsung aja, tidak masalah. Mungkin dari kelompok dari ini ya, bahwa apa yang Anda tanggapi supaya kita untuk lebih mengedepankan proaktif seperti yang dikatakan oleh kelompoknya Fajar tadi. Ada? Atau kelompoknya Fajar bisa tadi? Ya, silakan ya. Sarano suaranya. Ya, Rahman. Bagaimana? Ada? Adib? Ya. Ya, mungkin bentuknya sanggahan atau masih belum istilahnya memahami kaitan apa yang disampaikan oleh teman-temannya yang tadi. Dari kelompok umam ini ya. Ya, coba berdiri. Dari kelompok umam ini apa yang dijelaskan tadi? Coba lebih jelas ya.
saling melengkapi satu sama lain antara wilayah A dan B yang adanya perbedaan ketersediaan atau kemampuan wilayah. Itu yang kerjasama dengan desa pak dampak interaksinya. Salah satu tadi yang Cara dalam Bukan yang membelakangi itu. menunjukkan Ya. Masa gimana etika dalam berinteraksi gitu? Iya betul. Ya. Kelompok sana bagaimana? Kurang dari apa mendekati ya itu dampak atau interaksi dinamika pak dampak sikap peduli atau interaksi interaksi ya sedangkan pertanyaan itu gimana cara menunjukkan sikap peduli ya. Jadi gimana cara Anda menunjukkan sikap peduli Anda? ini kan dalam konteksnya cara menunjukkan perilaku peduli terhadap dampak interaksi dinamika dan kerjasama antara desa dan kota. Sedangkan Anda bicara tentang saling membutuhkan. Ya, gimana cara Anda buat sikap pedulinya? Itu kan namanya kerjasama. Bila peduli itu kan peduli. atau ada kelompok yang boleh bisa membantu, silakan. Oke, anak-anak semua. Jadi ada yang mau membantu? Ada, Imam? Itu mungkin saya bantu. Boleh, boleh berikan dia. Silakan. Jadi anak-anak semua perhatikan ya. Jadi alhamdulillah, jadi sekalipun ini sebenarnya apa yang kita diskusikan ini sebenarnya sudah kita pahami. Cuman untuk memberikan mengungkapkan sesuatu itu masih agak ya campur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang itu belum kita biasa. Nah, saya tadi ini adalah salah satu apa yang sudah Anda tonton itu sebenarnya bisa Anda membuat suatu tanggapan kaitan dengan soal perubahan-perubahan yang terjadi baik itu yang dari desa maupun kota. Nah, jadi sebenarnya kan pada dasarnya bahwa setiap wilayah, setiap desa itu akan memerlukan saling membutuhkan antara apa ya, baik dalam segi sosialnya kah atau dalam ekonomi ya. Jadi di sanalah bisa kita melihat perkembangan atau dalam kota itu sendiri dengan desa. Ya, jadi keluar ya. Oke, masuk ini. Oke, terima kasih kalau gitu. Jadi ada yang bisa memberikan kesimpulan dulu dari apa yang kita silakan, mungkin ada Fajar atau siapa kesimpulannya ya? Kesimpulan. Silakan. Atau Rahman? Bisa? Silakan. Ya. Ada? Saya bisa. Ya, silakan. Oh, bisa. Siapa? Oke, kesimpulan dari diskusi kita ini yaitu gimana cara kita menyikapi interaksi antara desa dan kota. Gimana desa dan kota itu saling membutuhkan ya, seperti katanya kelompok Umar. Dan kita sebagai pelajar
dan kita sudah mempelajari ilmunya ya. Jadi gimana cara kita berinteraksi antara desa dan kota, dan juga desa dan kota itu saling membutuhkan satu sama lain. Kalau tidak ada desa, gimana cara perekonomian kota? Dan juga kalau ada kota, gimana cara penghasilan desa itu diproduksi. Jadi mungkin itu saja dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semua, alhamdulillah. Mungkin kalau kita berbicara dengan desa dan kota mungkin akan bisa sebenarnya habis-habis kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik di tempat kita hidup, daerah kita masing-masing. Untuk itu anak-anak semua insya Allah mungkin untuk ke depan atau untuk minggu depan atau selanjutnya insya Allah bisa kita lanjut kembali tentang sistem atau struktur keuangan kota yang lebih mendetil ya. Nah, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini apa yang disampaikan oleh temannya tadi berkaitan dengan kesimpulan hal-hal apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi desa atau interaksi desa dengan kota itu sebenarnya pada dasarnya antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain itu mempunyai karakter yang berbeda, sehingga kita bisa menelaah, bisa kita cermati apa yang terjadi dalam desa kita masing-masing. Mungkin itu saja anak-anak semua, terima kasih atas perhatiannya dan kepedulian kita bersama. Mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Mari kita silakan kembali ke